Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, saya sungguh berbahagia hari ini bisa hadir dan memberkati Anda semuanya dengan program Making Life Better yang tentunya bikin hidup lebih baik. Dan untuk semua pemirsa yang sudah menyaksikan program ini sebelumnya dan saudara diberkati oleh program ini, jangan lupa kirimkan kesaksian Anda dan juga mungkin saudara bisa mengirim lewat email atau bergabung di dalam Facebook. Dan saya senang sekali apabila Anda diberkati dan punya kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang bisa memberkati saudara-saudara kita yang lain. Amin. Hari ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk merenungkan satu hal yang penting sekali mengenai kebaikan. Kuasa kebaikan. Seri kuasa kebaikan ini telah menjadi berkat bagi banyak orang dan saya rindu saudara juga diberkati. Ketahuilah saudara-saudara bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan yang maha baik sebagai ciptaan yang sungguh amat baik, sehingga kita berhak menerima semua yang terbaik. Untuk apa? Supaya kita menjadi agen kebaikan. Saya bisa membahas ini seharian karena ini luar biasa kebenarannya. Dan kalau kita bisa memahami kebenaran mengenai kuasa kebaikan, hidup kita setiap hari akan dilingkupi dengan pikiran ingin berbuat baik, ingin berbuat baik. Dan itulah Rasul Paulus katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena nanti pada waktunya Tuhan akan mengganjar kita, memberikan pahala, memberikan ganjaran, memberikan hadiah dari apa yang pernah kita lakukan. Amin. Nah, saya akan mulai dengan pernyataan yang saya sering dengar dulu lewat TVRI, memang baik jadi orang penting, tapi jauh lebih penting jadi orang baik. Karena untuk menjadi orang baik tidak mesti harus jadi orang penting duluan. Amin. Amin, saudara. Hari ini kita bisa berbuat baik. Hari ini kita bisa melakukan kebaikan kepada siapa saja. Dan kebaikan itu benar-benar akan diganjar oleh Tuhan yang maha baik. Nah, bicara mengenai kuasa kebaikan, saudara-saudara, saya harus mulai dengan mengatakan ini. Hari ini, siapa saya dan apa yang bisa saya lakukan, achievement, pencapaian-pencapaian yang sudah saya capai dalam hidup, tidak lepas pertama-tama dari kebaikan Allah yang menciptakan saya dan kebaikan teman-teman dan orang-orang yang mengelilingi hidup saya. Saudaraku, kita tidak bisa dibebaskan atau dilepaskan dari kebaikan dalam hidup ini. Untuk itulah kita diminta oleh Tuhan melakukan kebaikan, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Dan bicara mengenai kebaikan dan kuasanya, saya mengajak saudara untuk menengok kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Yesaya. Karena pada suatu saat Tuhan menegur orang Israel melalui Nabi Yesaya berkaitan dengan kebaikan. Saudaraku, bunyi ayat ini terdapat dalam Yesaya pasal 58 ayat yang keempat. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Allah mengkritisi umat Israel yang kelihatannya religius, yang kelihatannya agamawi, yang kelihatannya saleh dari luar, dari penampilannya kelihatan orang yang sangat agamis. Tapi kenyataannya mereka melakukan tindakan-tindakan yang kontradiktif dengan apa yang mereka yakini, dan Allah membenci ini. Itulah sebabnya Allah akhirnya mengatakan, sesungguhnya, ini yang Tuhan katakan, sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Allah mengkritisi ibadah puasa mereka karena sementara mereka berpuasa, mereka melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma agama. Allah mengatakan, bukan puasa macam begitu yang saya suka. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku,
supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Allah mengatakan, hei, orang-orang yang agamis, orang-orang yang kelihatan saleh dari luar, orang-orang yang barangkali kelihatan rutin, rajin ke gereja, beribadah. Tapi kalau kita tidak melakukan, mempraktekkan iman yang kita yakini, maka ibadah kita sia-sia. Amin. Ibadah atau iman kita tanpa disertai perbuatan kasih itu seperti gong bunyinya yang kelihatannya besar tapi tidak ada apa-apanya. Itulah yang dikatakan oleh Yakobus juga. Iman tanpa perbuatan nol. Oleh karena itu kita diminta untuk kita beriman, kita meyakini keyakinan kita, tapi juga mempraktekkan apa yang kita percayai. Amin. Nah, saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, ternyata Tuhan kita ini adalah Tuhan yang begitu memperhatikan penderitaan orang yang lemah, orang miskin, orang yang telanjang, orang yang terbelenggu, orang yang terpinggirkan, orang yang tersisih, orang yang dilecehkan, orang yang tertindas. Apabila mereka berseru dan meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan mendengar mereka. Pertanyaannya ialah, bagaimana Tuhan menolong mereka? Bagaimana Tuhan melepaskan mereka yang berseru karena penindasan, karena terpinggirkan, karena dilecehkan, karena terbelenggu? Biasanya Tuhan akan memakai manusia, saudara-saudara. Masih ingat pada waktu umat Israel yang sedang terkungkung dalam penindasan Fir'aun di negeri Mesir. Mereka berteriak, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan mencari orang. Siapakah yang akan aku utus untuk membebaskan umat Israel? Akhirnya Tuhan menemukan Musa. Tuhan menemukan orang-orang yang mau dipakai. Karena apa? Kalau ada tetanggamu yang kelaparan, sudah 2 hari tidak makan, dan mereka datang kepada Tuhan dengan tetesan air mata dan mengatakan, Tuhan tolong saya, sudah lama saya tidak bisa makan, Tuhan tolong cukupkan hidup saya. Tuhan tidak mengirim malaikat dari surga membawa 1 bungkus Indomie atau barangkali 1 nasi kotak. Tidak, saudara-saudara. Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan siapa yang tergerak untuk memberkati mereka yang perlu pertolongan, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Oleh karena itu jadilah orang-orang yang peka terhadap kebutuhan orang lain. Kalau kita tahu bahwa di sekitar kita ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan dan kita punya kemampuan untuk menolong mereka, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan menahan kebaikan untuk mereka yang berhak menerima kebaikan kita. Haleluya. Saudaraku, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan lebih lanjut. Mengapa Allah mencari orang-orang yang sensitif, yang peka, yang peduli dengan kebutuhan dan penderitaan orang lain? Karena Allah selalu memakai orang. Allah selalu memakai hambanya. Allah selalu memakai umatnya. Dan siapa yang hatinya terarah kepada yang terpinggirkan, yang terlecehkan, yang miskin, yang tertindas, hati Allah ada bersama dengan mereka. Amin. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana Allah akan membalas, akan memakai kita dengan caranya yang luar biasa. Yang jelas, saudaraku, kalau kita menjadi orang-orang yang peka, maka kita akan menerima semua berkat Tuhan yang dijanjikan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-58. Haleluya.